Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, jangan lupa ya untuk mengisi absensi yang telah Ibu kirimkan di WA grup kita. Isi dengan nama dan kelas kalian ya. Baiklah, bagaimana sudah absensinya? Baiklah, kalau begitu kita langsung saja memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar orang sedang berkurban. Baik, di sini ada yang pernah berkurban belum? Oke, sebagian ada yang sudah ya. Nah, jadi ada yang tahu nggak sejarah tentang kurban? Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita, Ibu akan menceritakan tentang sejarah kurban bagi umat manusia. Nah, jadi kurban dalam sejarah umat manusia yaitu merupakan ibadah dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mulanya Nabi Ibrahim ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu siapa yang tahu? Betul sekali, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada mimpi yang pertama, ia tidak yakin kalau mimpinya itu benar-benar datang dan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin mimpi itu hanyalah bisikan setan. Nah, Nabi Ibrahim baru benar-benar yakin pada mimpi yang ketiga. Ia betul yakin apa yang ada dalam mimpinya itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai sebuah wahyu yang harus dilaksanakannya. Nah, pada suatu hari Nabi Ismail alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang yang mengaguminya, termasuk para malaikat yang terkagum-kagum atas kurbannya. Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa, demi Allah. Seandainya aku memiliki anak laki-laki, pasti akan ku sembelih karena Allah dan aku kurbankan kepadanya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ungkapan sebab istrinya, yaitu Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang belum juga mengandung. Nah, lanjut. Suatu ketika Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, yaitu seorang budak sahaya yang hitam kelam. Ia diperoleh dari kota Mesir. Nah, ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Doa beliau pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan saat itu usia Ibrahim mencapai 99 tahun, dan karena demikian lamanya maka anak itu diberi nama Ismail, yang artinya Allah telah mendengar, sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya memiliki seorang anak. Nah, seolah Ibrahim berseru, Allah telah mendengarkan doaku. Nah, ketika usia Ismail sudah menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang berpendapat nih usia beliau 13 tahun. Nah, pada malam Tarwiyah, yaitu hari ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi berupa seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu atau janjimu." Nah, pada pagi harinya beliau pun berpikir dan merenung nih, arti mimpinya semalam itu apa? Apakah mimpi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya dari setan? Nah, dari sinilah kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, yang artinya berpikir atau merenung. Nah, pada malam
ke-9 Zulhijjah beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Pada harinya beliau tahu dengan yakin mimpinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut juga sebagai hari Arafah, yang artinya mengetahui. Dan bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam hari berikutnya beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Keesokan harinya beliau melaksanakan nazar itu. Nah, karena itulah hari tersebut dinamakan hari menyembelih kurban atau Yaumun Nar. Tetapi pada saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, disitulah Allah menggantikan sosok Nabi Ibrahim dengan seekor sapi atau kambing kalau tidak salah. Baiklah, kita langsung saja memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian, hukum, dan syarat kurban. Nah, pengertian kurban yaitu kurban itu juga disebut sebagai al-udhiyah yang artinya binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nar atau kurban. Nah, kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab karoba yang artinya dekat. Nah, sedangkan secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari-hari tasyrik karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan ke materi kita yang kedua, yaitu tentang hukum dan syarat kurban. Nah, melaksanakan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat seperti beragama Islam, balik dan berakal, merdeka atau bukan budak sahaya, dan mampu untuk berkurban. Nah, ukuran mampu berkurban hakikatnya sama dengan kemampuan seseorang hamba mengeluarkan sedekah, yakni mempunyai kelebihan harta serta memenuhi semua kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan penyempurnaan yang umum bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban. Nah, tetapi hukum kurban juga bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar atau berjanji untuk berkurban, dan juga jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan kurban tersebut, ia berkata ia adalah hewan udhiyah atau kurban, atau dengan perkataan yang semacam itu. Nah, setelah ini, Ibu akan memberikan kalian tugas berupa menjodohkan soal-soal ini. Nanti akan Ibu share ke WA grup kita. Ibu beri kalian waktu untuk menjawab soal ini, yaitu 30 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, setelah kalian selesai menjawabnya, silahkan kalian share jawaban kalian ke WA grup kita. Nah, lalu Ibu minta kalian untuk mengerjakan juga di buku paket kalian di halaman 49. Ada ya? Nah, di situ tugasnya adalah carilah dalil Al-Quran tentang kurban, kemudian tulis di kertas kerjamu. Bila mana sudah selesai, mintalah tanda tangan kedua orang tuamu. Nah, untuk tugas kedua ini dikumpulkan di minggu depan ya. Baiklah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.